some more. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang untuk kalian semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bertemu saya Niko Abdi Pratama dengan NIM 191010700401. Pada malam hari ini tepatnya saya akan membacakan sebuah cerpen lagi ya, sangat bosan. Cerpen karangan daripada Masdar Zainal yang berjudul Malam Masih Panjang dan Kalian Akan Merasa Lapar. Dari judulnya saja bisalah digambarkan gimana nanti isinya ya. Jadi silakan disimak, dengarkan, ya jangan skip lah kalau bisa ya, kalau tentang ngomong aja. Kita mulai ya. Malam masih panjang dan kalian akan merasa lapar. Seorang ibu, 4 anak. Satu laki-laki berumur 13 tahun, 3 perempuan berumur 8 tahun, 5 tahun, dan 2 tahun, serta sebuah rumah yang buruk. Malam masih panjang dan kalian akan merasa lapar. Sang ibu selalu berkata begitu. Bagi 5 orang itu, malam adalah sebuah kutukan, sebab malam selalu berlangsung lama dan kejadian buruk senantiasa datang di malam hari. Kisah tentang ayah mereka adalah kisah lama, kisah tentang malam dan kematian. Malam yang begitu panjang dan penuh kekhawatiran. Suatu malam, ayah mereka pergi untuk mencari makan, dan ayah mereka pulang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, babak belur, dihajar massa. Kabarnya, ayah mereka mengantongi sejumlah makanan dari sebuah toko, lalu kabur tanpa membayar. Pemilik toko pun geram, serta berseru, "Maling! Maling!" Dan ayah mereka mati sebagai maling. Kadang-kadang ibu mereka berpikir ayah mereka mirip seekor induk burung yang mencuri biji-bijian di peternakan. Lalu pemilik peternakan geram dan menembaknya. Biji-bijian itu tak akan pernah sampai ke anak-anak burung. Lalu anak-anak burung akan mati karena kelaparan. Kisah selesai. Namun kisah manusia tak pernah dan tak akan pernah sama dengan kisah binatang. Kisah manusia tak pernah sesederhana itu, selalu rumit dan kadang biadab. Kisah itu terjadi di malam hari, dan ketika malam tiba, sejatinya anak-anak itu enggan mendengar ibunya berkata, "Malam masih panjang dan kalian akan merasa lapar." Sebab mereka takut ibu mereka pamit mencari makan, lalu kembali dalam keadaan mati. Seperti ayah mereka ingat, petang hari sebelum ayah mereka mati, ayah mereka berkata, "Malam masih panjang
dan kalian akan merasa lapar. Kata-kata yang mirip, yang persis, yang mana lalu ibunya katakan sebelum ia pergi untuk mencari makan. Malam masih panjang dan kami akan merasa lapar. Ibu selalu bilang begitu. Benar, kami memang selalu merasa lapar, apalagi saat malam hari. Ketika siang, kami masih bisa pergi kemana saja dan mencari makanan untuk kami sendiri. Namun, ketika malam tiba, keadaan sangat jauh berbeda. Kadang kami menyimpan sejumlah makanan yang kami dapat di siang hari untuk kami makan di malam hari. Namun seringkali makanan itu tidak cukup, sebab ketiga adikku masih sangat kecil, masih begitu kecil, belum pandai mencari makan sendiri, dan mereka makannya banyak sekali. Aku dan ibu kerap mengalah, menahan lapar demi mereka. Namun ibulah yang lebih banyak kelaparan daripada kami. Ketika kami sedang lahap makan, ibu selalu berkata bahwa ia sudah makan. Tapi ketika kami berangkat tidur, kami melihat ibu mengutipi sisa-sisa makanan yang telah kami makan. Rumah kami buruk, baju pun kami buruk, dan kami tak punya banyak keahlian. Pada siang hari, ibu kami berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memunguti benda-benda yang sudah dibuang oleh pemiliknya. Lalu ibu menjual benda-benda pungutan itu dan mendapatkan uang. Uang itulah yang dipakai untuk membeli makanan yang kami makan. Jadi kemanapun ibu pergi, kami kerap menyebutnya ibu sedang mencari makan. Dulu ayah kami seorang tukang panggul di pasar, tapi mendadak ayah kami sakit pinggang, sehingga ia jarang lagi panggul-panggul. Namun seringkali ayah pulang membawa makanan. Entah dari mana ia mendapatkannya. Pada akhirnya aku menduga selama ini ayah mendapatkan makanan untuk kami dengan cara mengutil. Semua orang tahu mengutil adalah perbuatan buruk, tak disukai siapapun. Tuhan juga melarangnya. Namun karena alasan tertentu, mungkin seseorang memang harus mengutil. Adik-adikku tak banyak paham mengapa dan dengan cara apa ayah kami mati. Mereka hanya tahu makan dan bermain serta menangis saat kelaparan. Malam masih panjang dan kalian akan merasa lapar, kataku pada anak-anakku. Dan mereka tahu itu artinya aku akan pergi untuk beberapa lama dan pulang membawa makanan. Membesarkan 4 anak manusia tak semudah membesarkan 4 ekor ayam.
Anak-anak terlalu polos siang dan malam, yang mereka tahu hanyalah makan. Ketika malam jatuh, sebenarnya aku tak ingin pergi kemana-mana. Aku hanya ingin berdiam diri di dalam rumah sambil memeluk anak-anakku. Namun, aku tahu malam selalu berlangsung panjang dan anak-anakku akan selalu merasa lapar. Ada detik di mana aku harus mendapatkan makanan untuk perut-perut kecil itu agar mereka lekas tidur dan tidak menanggung kutukan di malam hari. Kutukan rasa lapar dan rasa khawatir. Sebab itu, saban malam sebelum berangkat, aku berkata pada mereka, malam masih panjang dan kalian akan merasa lapar. Lalu aku berangkat mengikuti langkah kaki pergi. Banyak yang sudah kulakukan di sepanjang hidupku untuk mendapatkan secuil makanan. Keringat, air mata, dan darah telah banyak melebur dalam butiran nasi, sepih lauk pauk, serta potong-potongan kue yang karam ke lambung anak-anakku. Mereka tak tahu itu dan tak perlu tahu. Kadang aku merasa begitu lelah serta ingin menyerah, membiarkan anak-anak itu kelaparan, membiarkan diriku kelaparan, lalu mati pada malam-malam yang hitam. Malam ini perasaan lelah serta ingin menyerah kembali datang, menyerbu ke batok kepala, membisikkan kata-kata untuk berhenti. Ketika langkahku menyusuri trotoar yang bising dan lembab penuh dengan bekas minyak, para pedagang kaki lima tengah sibuk dengan hidup mereka sendiri, asik melayani pembeli seperti sedang mabuk. Penjual nasi goreng, mie goreng, nasi rames, bakso, mie ayam, gula-gula, gorengan, serta nasi uduk. Di seberang yang lain, toko-toko dengan lampu terang benderang menyuguhkan roti-roti beraroma kopi, aneka masakan Padang, serta puluhan jenis makanan yang namanya begitu sulit untuk dieja. Lihatlah, kataku dalam hati, di pinggir trotoar dan jalan ini makanan begitu banyak, tapi ada saja manusia-manusia kelaparan sepertiku serta seperti anak-anakku. Aku tak sabar menunggu warung-warung itu sepi. Makanan-makanan sisa dari para pembeli biasanya akan dikumpulkan jadi satu dalam tas plastik. Beberapa orang mengambilnya untuk makan bebek dan ayam. Namun, aku mengambilnya untuk makan anak-anakku. Aku boleh mengambil itu semua ketika warung dalam keadaan sepi, sebab pemilik warung melarangku datang ketika warung sedang ramai. Jadi, yang kulakukan sepanjang malam adalah berkeliling, mengintai warung demi warung, berharap menemukan warung yang sepi pembeli. Warung yang pemiliknya sudi serta berbaik hati untuk menyisihkan sisa-sisa makanan dari pelanggan. Sayangnya, tak banyak warung seperti itu. Dan penadah makanan sisa bukan hanyalah aku. Pada malam-malam tertentu,
Seperti Sabtu malam ini, warung baru akan sepi sekitar pukul 1 dini hari. Aku dan anak-anakku tahu pada malam-malam tertentu kami baru bisa makan setelah dini hari. Aku kerap merasa sedih untuk itu. Malam terus saja berlangsung, begitu panjang, dan tak pernah peduli pada perut-perut kecil yang lapar. Namun begitulah, aku akan selalu menunggu dan menunggu. Setelah suamiku dihajar massa gara-gara mengutil, aku sudah tak mau mengutil lagi. Aku takut mati. Kalau aku mati, anak-anakku juga akan mati. Malam itu aku terus menunggu dan menunggu di atas sebuah bangku di tepi jalan, hingga akhirnya aku tertidur. Ketika bangun, udara telah berubah menjadi dingin, dan warung-warung telah begitu sepi. Aku pun berlari dari warung ke warung, hasilnya nihil. Hari ini hanya ada sedikit sisa makanan, sudah diambil peternak bebek. Kata si pemilik warung, "Kamu terlambat," kata pemilik warung yang lain. "Tidak ada sisa makanan sama sekali," kata yang lain juga. Malam masih panjang dan anak-anakku akan merasa lapar. Mereka tak boleh tidur dalam keadaan lapar, sebab itu akan menjadi tidur mereka yang paling buruk. Rasanya aku ingin mengerat tubuhku sendiri dan membawanya pulang, supaya anak-anakku bisa makan sebelum mereka berangkat tidur. Mungkin begitulah sedikit banyaknya daripada cerpen yang saya telah bacakan. Mungkin masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan, karena manusia sangatlah jauh dari kata sempurna. Jadi untuk teman-teman sekalian, dari manapun kalian berada, mungkin yang punya masukan atau mungkin punya saran gimana sih seharusnya saya membacakannya, gimana sih harus pelafalannya kayak gimana, mungkin bisa berbagi ilmunya sedikit lah buat saya, karena saya juga masih belajar, masih jauh dari kata sempurna begitu, dan masih banyak kekurangan. Jadi silahkan komen di bawah ya, jangan lupa klik tombol jempolnya ya, gratis kok, tenang aja. Klik jempolnya, kalau bonus kenal juga subscribe ya, gratis, tenang aja ya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah next time saya akan bacakan novel-novel yang yang berbeda lagi judulnya nanti, insyaallah ya. Akhir kalam dari saya, billahi wa taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.